wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Ashkur Rahman yang saya hormati dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah dan barakah ini kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul untuk sama-sama talabul ilmi dalam rangka mencari meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah, semua kebaikan-kebaikan, semua amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula, mari kita doakan untuk orang-orang yang sedang sakit, siapapun itu, baik itu keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, siapapun itu yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya sehingga bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjasa membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jamaah Masjid Ashkur Rahman yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan bahwasanya hari ini tanggal 12 bulan 12 masih ada ya 12 bulan tanggal 12 bulan Desember tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadal Ula 1443 Hijriah yang betul
betul itu Jumadal Ula. Dalam hadis yang Nabi sebutkan itu bukan Jumadil Awal, tapi Jumadal Ula. Setelah Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Jadi bukan Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Dalam hadis Nabi dan Rasulullah SAW yang betul Jumadal Ula dan Jumadal Akhir. Baik, jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model-model keluarga yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. 4 model keluarga yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa saja 4 model keluarga yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran? Yang pertama, suami soleh, istri durhaka. Singkatannya, ya, kalau disingkat, suso istu. Suso istu. Suami soleh, istri durhaka. Yang kedua, istri durhaka, suami durhaka, istrinya soleh, soleha. Tadi yang pertama, suami soleh, istri durhaka. Kedua sebaliknya, suami durhaka, istrinya soleha. Kalau disingkat jadi sudu iso. Yang ketiga, model keluarga yang ketiga adalah suami istri soleh dan soleha. Dua-duanya soleh dan soleha, termasuk anak-anaknya. Kalau disingkat su iso, suami istri soleh dan soleha. Yang keempat, yang terakhir yaitu suami istri dua-duanya durhaka, termasuk anak-anaknya. Kalau disingkat jadi su-istu, ya. Su-istu. Inilah keluarga yang paling parah, paling rusak, paling kacau, paling celaka dunia. Yang terakhir, paling kacau, paling parah, paling rusak, celaka dunia akhirat. Jadi ada 4 model keluarga yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama, suami durhaka, suami soleh, istri durhaka. Yang kedua, suami durhaka, istri soleha. Yang ketiga, suami istri soleh soleha. Anak-anaknya juga sama, ya. Yang terakhir, yang keempat, suami istri durhaka, termasuk anak-anaknya. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, yaitu pertemuan pertama, kita akan membahas model yang pertama, model keluarga yang pertama, dan model keluarga yang kedua. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita membahas model keluarga yang ketiga. Dan nanti di pertemuan yang akan datang lagi kita membahas model keluarga yang kedua. Jadi sekarang yang akan kita bahas pada hari ini, pada kesempatan hari ini, 2, ya, model keluarga pertama dan model keluarga yang kedua. Jamaah sekalian, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, model keluarga yang pertama yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah suami soleh, istrinya durhaka. Siapa sih yang suaminya soleh tapi istrinya durhaka? Yaitu istri Nabi Nuh yang bernama Walihah. Istri Nabi Nuh yang bernama Walihah. Dan istri Nabi Lut yang bernama Waliyah. Nabi Nuh istrinya
namanya Walihah, pakai H. Sedangkan istri Nabi Lut namanya Waliah. Ada lagi riwayat mengatakan Wailah. Jadi ada dua nama, Waliah atau Wailah, ya, istri Nabi Lut alaihissalam. Dan itulah yang dijelaskan dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul, karya Imam Ibnu Katsir. Dijelaskan di situ, istri Nabi Nuh namanya Walihah, istri Nabi Lut namanya Waliah atau Wailah. Istrinya durhaka, suaminya luar biasa soleh, bahkan seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya ada di Quran surat At-Tahrim. At-Tahrim itu surat ke-66 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa istri seorang nabi sekalipun, jadi kata Allah, istri seorang nabi sekalipun tidak akan masuk surga kalau tidak beriman kepada istri nabi. Nabi manusia pilihan, bukan manusia ecek-ecek kayak kita ya. Manusia pilihan, manusia terbaik. Istrinya seperti itu. Seorang nabi punya istri durhaka, suaminya doang masuk surga, istrinya tidak masuk surga. Jadi masuk surga itu bukan karena pasangan hidup, bukan karena nasab, bukan karena apa, bukan karena gelar, bukan, tapi karena amal soleh, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di ayat ini Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, meskipun mereka adalah istri Nabi, tetap tidak ada jaminan masuk surga kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Tadi kata Allah di surat At-Tahrim ayat 10, Imra'atan Nuh, istri Nabi Nuh alaihi salam, wa imra'atan Lut, dan istri Nabi Lut alaihi salam. Dua-duanya adalah istri dari dua orang hamba Allah yang saleh. Nabi Nuh, Nabi Lut saleh, dua-duanya saleh. Tapi istrinya seperti itu. Ya. Dua-duanya Walihah dan Waliah berada dalam asuhan dan pengawasan dua orang nabi yang mestinya mendapatkan petunjuk. Tapi karena tidak beriman kepada Allah, karena hatinya keras, karena tidak mendapatkan petunjuk, maka oleh Allah dua-duanya, ya, mereka tidak mau menuruti suaminya. Maka kata Allah, ia tempatnya berada di dalam neraka. Dua-duanya mengkhianati suaminya. Walihah mengkhianati Nabi Lut, Nabi Nuh. Waliah mengkhianati Nabi Lut. Bagaimana pengkhianatannya? Saya jelaskan dari istri Nabi Lut dulu, ya. Kelakuan istri Nabi Lut. Terus setelah itu istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh alaihissalam menuduh suaminya sebagai orang gila. Istri Nabi Nuh menuduh suaminya sebagai orang gila. Dia menjadi salah satu provokator
sebaliknya. Jangan dengerin apa kata suamiku, dia ini orang gila. Jangan didengerin ucapannya dusta, bohong. Jangan didengerin sihir ini, bohong semuanya, penipu dia. Daripada nggak mau, ada ke majelis taklim. Kita sibuk ngajak orang pada kebaikan. Istri kita malah kayak gitu. Kenapa saat kita, kalau seandainya menjadi Nabi Nuh alaihissalam, itulah yang dialami oleh Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ayo semuanya menyembah Allah, ayo semuanya masuk agama Islam, ayo semuanya tinggalkan berhala-berhala. Berhala-berhala di zaman Nabi Nuh punya nama, ya, ada 5 namanya: Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu Allah terangkan di surat Nuh, surat ke-71 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Para pembesar kaum Nuh berkata, kalian jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan meninggalkan kebiasaan kalian menyembah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq. Di lima berhala ini diambil dari 5 nama orang-orang soleh sepeninggal Nabi Idris. Jadi Nabi Idris meninggal, ada 5 orang soleh. Kalau bahasa sekarang mungkin 5 ulama. 5 ulama, 5-limanya meninggal dunia. Akhirnya dibuatkanlah patung. Tujuannya apa? Bukan buat disembah, bukan. Tujuannya yang pertama, untuk mengenang jasa-jasa mereka. Ulama banyak jasanya, maka dibuatkan patung. Yang kedua, untuk melepas rasa rindu kepada mereka. Kita menikah nggak bisa ketemu lagi, maka kalau kita rindu, kita lebih ke berhala ini, patung ini, tidak saja. Yang ketiga, untuk mengingat kesolehan mereka sebagai motivasi. Jadi kalau lagi hal yang ibadah, lihat aja ke patung-patung ini, semangat lagi ibadahnya. Itu awal tujuan dibuatkan berhala sama Nabi Nuh itu. Kesini bukan sebagai mengenang jasa, mengingat kesolehan mereka, bukan. Lama-lama malah disembah. Kata Nabi Nuh, tinggalkan Wad, tinggalkan Suwa, tinggalkan Yahud, tinggalkan Ya'uq, tinggalkan Nasr. Pemajikan ngomong, jangan didengarin ucapan dia. Dia ini orang gila, dia ini penipu. Tetap sembahlah Tuhan-Tuhan yang selama ini kalian sembah. Di istri Nabi Nuh menjadi salah satu provokator kaumnya, ya, menghalang, menghambat dakwah. Di ya, kalau melihat perjuangan dakwah Nabi Nuh, para ulama mengatakan dakwah Nabi Nuh ini nyaris tidak membuahkan hasil. Buat gangguannya, gangguan dari istrinya, gangguan dari tokoh-tokoh kaumnya, saking kuatnya dakwah Nabi Nuh hampir tidak membuahkan hasil. Bisa Bapak Ibu bayangkan, dakwah 5 abad berarti 100 tahun. Dakwah 500 tahun cuma dapat 80 pengikut. Salah satunya gara-gara istrinya, keluarga sendiri. Ini yang membuat Nabi Nuh itu menjadi menghalang, menghambat dakwah beliau adalah istrinya, keluarganya. Dan akibat perbuatan istri Nabi Nuh ini,
ada salah satu anaknya yang mengikuti jejak ibunya. Salah satu anak Nabi Nuh yang mengikuti jejak ibunya. Nabi Nuh punya anak empat. Ada Sam, Ham, Yafith, Kan'an. Ya, empat. Sam, Ham, Yafith, Kan'an. Yang tiga beriman, yang satunya kafir. Tiga beriman, satu kafir. Sam, Ham, Yafith beriman. Yang kafir adalah Kan'an. Dari Sam lahirlah keturunan berkulit putih. Orang Eropa, orang Arab, mana rodasnya, kulit itu keturunan Sam. Ham lahirlah keturunan berkulit hitam. Itu ya orang Afrika, orang Papua Nugini dan lain-lain. Pokoknya yang berkulit hitam itu berasal dari keturunan Ham. Yafith melahirkan keturunan berkulit alma. Ini kan pematang semua. Mau asal apa ya? Jadi kita semua keturunan Yafith. Asli ini saya nggak bohong, benar. Riwayatnya begitu. Jadi kita semua adalah keturunan Nabi Nuh. Ya, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ham, Yafith. Ini yang beriman. Yang satu kafir, ya, si Kan'an. Ham, Yafith beriman kepada Allah, mengikuti jejak ayahnya, selamat dari adab Allah, ikut naik kapal bersama Nabi Nuh, bersama kaumnya yang beriman. Begitu juga istri-istri mereka, istri Sam, Ham, dan Yafith, naik ke kapal dan selamat dari adab Allah. Bagaimana dengan Kan'an? Kalau istrinya lebih dulu mati, jadi datang adab Allah. Kan proses datang adabnya Allah di zaman Nabi Nuh itu adalah pertama hujan gerimis dulu, hujan rintik-rintik, gerimis, makin besar, makin besar, makin besar. Hujan tadi malam nggak ada apa-apanya, meskipun lama ya. Lama dari sungai itu dari jam 3 terbukti jam 10 itu nggak ada apa-apanya. Di zaman Nabi Nuh hujan berhari-hari gerah sampai akhirnya terjadi banjir bandang. Banjir bandang yang mana banjirnya ini kan cuma menenggelamkan rumah-rumah. Maaf. Kalau banjir di Indonesia, karena memang Indonesia negara apa banjir, itu kan biasanya semata kaki, betis, lutut, paha orang dewasa, atau parah-parahnya rumah-rumah tenggelam. Banjir di zaman Nabi Muhammad bukan cuma rumah-rumah, tapi gedung-gedung pencakar langit, bahkan gunung-gunung yang tinggi-tinggi tenggelam dan seluruh dunia banjir, tenggelam seluruh dunia waktu itu. Tidak ada yang selamat kecuali yang ada di kapal dan bersama Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya mati, si Kan'an masih hidup. Begitu datang banjir, gulung padam, mencari tempat perlindungan. Dia naik ke atas gunung. Nabi Nuh sudah di kapal. Ya. Di kapal, kemudian beliau melihat anaknya si Kan'an lagi naik ke gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh, ayo naik ke kapal. Ini yang selamat di kapal itu selamat, di gunung malah selamat. Nggak mau dia. Allah berfirman surat Hud surat ke-11 ayat 42. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin.
Nabi Nuh pun memanggil Kan'an yang berada di tempat yang jauh, terpencil, yang naik gunung tadi. Dari kejauhan Nabi Nuh memanggil, "Wahai anakku, sini, kemarilah, ya. Naiklah bersama kami ke kapal supaya kamu selamat dan jangan tinggal bersama orang-orang kafir. Nanti kamu bisa tenggelam binasa." Lalu diajak sama Nabi Nuh, "Ayo sini, jangan naik ke atas gunung, ke kapal aja udah. Bareng sama ayah, bareng sama saudara-saudaramu." Apa kata anaknya? Ayat 43. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'i qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahuma al-maut fa kana minal mughraqin. Anaknya menjawab, "Ayah." Ya, jadi setelah Nabi Nuh berkata begitu, anaknya menjawab, "Ayah, aku akan mencari perlindungan kemana? Ke gunung yang sangat-sangat tinggi. Aku akan naik ke puncak gunung. Aku pasti bisa selamat." Kata Nabi Nuh, "Tidak ada yang bisa melindungi kita dari adab kecuali cuma Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari banjir bandang ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika Nabi Nuh berkata begitu, ini anak naik, datang gelombang, gelam, mati saat itu juga karena. Jadi jelas istrinya kafir, salah satu anaknya juga kafir. Yaitu kelakuan istri Nabi Nuh. Dan akhir hayatnya seperti ini. Kena air bah, kena ombak, kena gelombang, dan mati. Saat itu juga dilanjut dengan Kan'an. Itu tentang kelakuan istri Nabi. Sekarang kita masuk ke kelakuan istri Nabi Lut yang bernama Walidah atau Wa'ilah. Gimana kelakuan istri Nabi Lut? 11-12 dengan istri Nabi Lut. Dia menjadi salah satu provokator kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, sebagaimana yang sudah kita ketahui, adalah pelaku LGBT. Ya. Yang laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi istri Nabi Lut tidak, ya, tidak ikut-ikutan. Hanya saja dia menjadi salah satu provokator. Jadi gini, Nabi Lut menyadarkan kaumnya. Nabi Lut bilang ke laki-laki, "Nikahilah perempuan, jangan nikah sama laki-laki." Begitu juga kepada kaum wanita. Kata Nabi Lut, "Kalian ngapain bercinta sama perempuan? Bercintalah sama laki-laki dengan cara yang halal." Apa kata istri Nabi Lut? "Oh gini, suamiku itu orang gila." Ya 11-12 kayak istri Nabi Lut. "Jangan didengerin, terusin kalian homo, terusin kalian lesbi, terusin, jangan didengerin apa kata suami. Ada manfaatnya mengikuti dia. Mereka sudah terbiasa berbuat seperti ini. Terusin aja udah, terusin. Jadi provokator. Pada suatu hari datang dua orang kampung Nabi Lut, laki-laki.
orang tamu ini datang ke rumah Nabi Lut, sama Nabi Lut dilindungi, semuanya ngobrol sama Nabi Lut di dalam rumah. Istri jadi provokator. Dia nyalain api, dan karena malam-malam nyalain api, ngasih tahu bahwa di rumahnya ada 2 orang tamu yang sangat ganteng. Ayo ke ibu kan, datang ke sini ke rumah saya. Obor, rumah-rumah kasih tahu. Ayo datang ke rumah saya. Di rumah saya ada 2 orang tamu yang ganteng. Ayo sini datang. Akhirnya apa? Begitu tahu di rumah Nabi Lut ada 2 orang tamu yang ganteng, ini laki-laki kaum Nabi Lut datang. Mana laki-laki yang ganteng? Mana laki-laki yang ganteng? Provokator. Nabi Lut provokator. Jadi kaumnya ini, ya, sekali lagi, yang laki-laki melihat laki-laki ganteng nafsu. Sama yang perempuannya juga begitu. Ada perempuan cantik nafsu juga. LGBT tadi dikasih tahu di rumahnya ada datang semua. Begitu datang sama Nabi Lut disembunyiin tamunya, terus nyumput di kamar. Nabi Lut keluar kasih tahu. Nabi Lut yang menolak memberikan kedua tamunya kepada kaumnya ini. Gak bakal saya kasih. Kekeh Nabi Lut. Kaum nak kekeh pengen bercinta sama 2 tamu yang datang ini. Nabi Lut kekeh nggak mau. Rusak laki-laki sama laki-laki apa? Nggak, Nabi Lut menolak. Akhirnya kaumnya kalah. Berhubung waktu sudah malam, kita akan pulang, kita mengalah. Tapi kita kasih waktu sampai besok. Besok pagi kamu harus menyerahkan 2 tamu kepada kami. Kalau tidak diserahkan, kami akan duduk kembali rumah. Dihancurin di inilah pokoknya. Bubar semuanya. Setelah semuanya bubar, Nabi Lut kembali masuk ke dalam rumah. 2 orang tamu yang datang ini akhirnya kantuk. Ternyata 2 orang tamu yang datang ini adalah malaikat utusan. Malaikatnya malah jadi pria kasih. Dia pengen tahu gitu, ini kaumnya seperti itu. Ternyata benar. Dan istrinya, istri Nabi Lut, yang provokator, yang ngasih tahu kepada kaumnya. Ini dahsyat luar biasa. Suaminya soleh, durhaka. Akhirnya begitu buka kartu, 2 malaikat ini bilang ke Nabi Lut, "Hai Lut, kami ini adalah malaikat utusan Allah. Kami datang kemari, perintahkan oleh Allah untuk mengadab kaummu. Maka menghadap kaummu sebelum fajar tiba. Maka sebelum fajar tiba, engkau dan kedua putrimu dan kaummu pergi dari sini. Silakan pergi, jangan bawa istrimu," kata 2 malaikat itu. Biarkan dia tidur di sini. Kami akan menghadap kaummu. Nabi Lut sedih karena harus meninggalkan istrinya diadab oleh Allah. Ya, karena ini udah perintah Allah, ya sudah. Memang istrinya durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami. Akhirnya Nabi Lut ya sebelum di larut tengah malam, dini hari, menyuruh kedua putrinya, menyuruh kaum yang beriman pergi meninggalkan negeri Sodom. Di mana negeri Sodom? Di Yordania. Ya, di Yordania. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Google ada danau Sodom apa? Pokoknya di sana di danau Lut apa ya? Di Yordania itu ada bekas peninggalan kaum Sodom. Di Yordania apa sih? Nabi Lut, anak-anaknya, kemudian kaum yang beriman pergi sudah jauh dari rumahnya, dari negeri Sodom. 2 malaikat tadi jadi raksasa. Kemudian kata Allah ya di surat Hud ayat 82, Allah berfirman, ya, surat ke-11 ayat 82, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud." Ketika keputusan kami untuk mengadab kaum
Allah dikirim hijarah min sijil mandud. Allah kirim batu-batu yang terbakar yang bertubi-tubi datang kepada mereka. Satu-satu nasib ini sudah dibalikan, dikirim hujan batu api, batu api, batu api. Jadi batu api ini diutus oleh Allah ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, ke si E. Jadi semuanya tepat sasaran. Yang nyumput pun bakal banyak. Dibalikin, yaitu bumi dibalikin. Dia datang batu-batu api secara bertubi-tubi. Apa yang buat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk istri Nabi Lut juga kena di sini. Mati bersama kaumnya yang tidak beriman. Nabi Lut, kaum yang beriman beserta putri-putrinya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah Nabi Lut alaihissalam. Jadi seperti yang saya sampaikan, di Yordania itu ada danau Lut apa danau Sodom gitu ya. Itu awalnya daratan, sekarang menjadi danau. Karena apa? Adab tadi kan dibalikkan, air meluap aliran ke situ. Air laut meluap, itu ada danau ke situ. Dulunya daratan, daratannya begini sama. Terus sekarang jadi danau. Nggak bisa cek itu di Google, itu ada di Yordania, lokasinya di Yordania. Nah itu yang pertama tadi ya, model keluarga yang pertama, suaminya soleh, istrinya durhaka. Balik ke surat At-Tahrim tadi ayat 10. Alam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kata Allah, ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut sama sekali tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan istrinya sedikit pun dari siksaan Allah karena kekufuran mereka. Dan Allah akan mengatakan kepada kedua istri Nabi tersebut di akhirat, masuklah kalian berdua ke dalam api neraka bersama orang-orang kafir. Nerakanya adalah neraka jahanam. Orang kafir neraka jahanam udah tempatnya. Nggak bareng bersama pasangan-pasangan. Nggak bareng bersama pasangan. Ini tentu harus kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita menjadi seperti ini. Itu model keluarga yang pertama. Kalau misal bapak ibu maaf ya, umpama melihat ada suaminya rajin ke masjid, rajin berinfak, wah soleh bukan nama. Tapi istrinya durhaka, istrinya mohon maaf keluar rumah misalnya nggak pakai jilbab, atau warung nggak pakai jilbab. Istrinya tidak taat sama agama, tidak soleha, nggak usah aneh. Kenapa? Zaman dulu sudah ada contohnya seperti ini. Ini istri Nabi. Jadi kalau menyaksikan ada model keluarga seperti ini nggak usah aneh, karena zaman dulu sudah ada yang itu model keluarga yang pertama yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Suami soleh, istri durhaka, yaitu keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Model keluarga yang kedua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah suami durhaka, istrinya solehah. Ini sebaliknya dari yang pertama. Yang pertama suami soleh, istri durhaka. Yang kedua suami durhaka, istrinya solehah. Keluarga siapa yang seperti ini? Yaitu keluarga Fir'aun. Ya, keluarga Fir'aun. Suaminya nama aslinya adalah Ramsis II. Ramsis II. Jadi Fir'aun itu adalah gelar untuk Raja Mesir. Kalau di Indonesia sebutan untuk kepala negaranya adalah presiden. Kan itu kalau di Indonesia presiden. Tapi kalau di Mesir zaman dulu kerajaan disebutnya Fir'aun. Cuma memang yang terkenal adalah Ramsis II ini. Yang terkenal Ramsis II. Jadi ada
Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya ada juga yang suaminya durhaka tapi istrinya solehah, yaitu istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah binti Uzayy. Asiyah lebih percaya kepada pesan Nabi Musa daripada pesan suaminya. Kenapa? Ini bertolak belakang. Suaminya mengatakan, akulah Tuhan, akulah yang memiliki segala-galanya, aku ini raja, aku ini paling kuat, paling hebat. Kasih itu. Datang Nabi Musa yang tentunya kecil dikasih oleh Asiyah. Dikasih oleh Asiyah. Karena waktu Nabi Musa masih bayi, ibunya ketakutan. Ketakutan karena ada undang-undang setiap bayi laki-laki yang lahir wajib dibunuh. Bayi perempuan yang lahir selamat. Bayi laki-laki dibunuh. Maka oleh ibunya Nabi Musa, Musa bayi, Musa kecil, disimpan di keranjang, dialihkan ke sungai. Ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiyah. Ini asuh sama Asiyah. Selamat. Beliau hidup di lingkungan istana. Selamat Nabi Musa. Beliau diasuh oleh Asiyah. Dan begitu Nabi Musa menginjak usia remaja, diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Nabi Musa mulai berdakwah. Asiyah lebih percaya kepada ucapan Nabi Musa. Sudah macaranya enak, masuk logika. Fir'aun suaminya ajaran terbenar, bermacara terbenar, isinya pun nggak benar. Maka Asiyah sama sekali tidak percaya dengan ucapan itu. Tidak percaya. Asiyah justru percaya kepada pesan Nabi Musa. Beliau akhirnya beriman kepada Allah setelah mendengar petuah-petuah Nabi Musa, beriman kepada Allah dan tetap memegang teguh keimanannya. Imannya kuat dan beliau rela mati untuk Islam. Meskipun dipaksa kafir, beliau tidak mempan. Meskipun harus mati, aku siap mati demi mempertahankan agama Islam. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Tafsir Jalalain surat Al-Kahfi ayat 11, di situ dijelaskan ketika Fir'aun tahu bahwa istrinya ini beriman kepada Allah, maka dia menyiksanya dengan diam. Beda ya dengan suami yang sebelumnya. Bagus, ngomongan, nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, terus dinasihati. Beda tak durhaka. Dia sebaliknya ini suami yang kejam, lain kali RTD itu. Parah. Gara-gara tidak mau beriman kepada Fir'aun, Asiyah disiksa dengan berat. Dibaringkan, tangannya diikat, ya, dua tangannya diikat, kanan kiri, kaki diikat. Di bawah panas terik matahari, di atas badannya dikasih kaki diikat. Berhari-hari Asiyah disiksa. Gara-gara apa? Gara-gara beriman kepada Allah. Ya. Karena beriman orang, ini suami kamu, bukan sama Fir'aun. Tapi Asiyah tetap mengatakan Allah. Suaminya berkata, istrinya soleha. Ini Asiyah ini luar biasa, sampai dipuji oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk ke pujian Nabi, yang ini saya bahas dulu sedikit tentang Asiyah ini. Surat Al-Kahfi tadi ayat 11. Asiyah ini sebelum beriman kepada Allah, dia menjalani kehidupan dengan kemewahan. Enak lah, namanya istana, istri raja loh, seorang ratu. Wah, tiap hari makan enak, tidur enak, rumah enak, segala-galanya enak. Begitu beriman kepada Allah, dia rela meninggalkan.
Tidak ada apa-apanya. Kemewahan di dunia, istana Fir'aun tidak ada apa-apanya dibandingkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik aku mati, tapi membela agama daripada aku hidup dalam kemewahan istana kafir kepada Allah. Dunia cuma sementara, akhirat itu selama-lamanya. Lebih baik seperti Allah. Kemudian di sini dikatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak tertarik pada kemewahan dunia. Pikiran dan jiwanya tetap independen dari suami. Beliau oposisi dari suami, ya, kepada suaminya. Idqala Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ya Allah, kata Asiyah, bangunkanlah untuk saya sebuah bangunan di surga. Berikan saya bangunan yang tinggal di surga. Masukkan saya ke dalam surga. Berikan saya tempat tinggal yang sangat enak. Kemudian di sini katakan, wa najjini min fir'aun. Selamatkan saya dari kejaman Fir'aun ya Allah. Wa najjini wa 'amalihi, dan selamatkan saya dari makarnya, dari ucapan-ucapan dia, dari akidah dia. Saya tidak mau menyembah dia ya Allah. Saya akan tetap menyembah Engkau. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkan saya dari orang-orang yang zalim. Ya Allah, berikan saya tempat tinggal di surga-Mu ya Allah. Aku akan terus menyembah kepada Engkau. Aku tidak akan menyembah kepada Engkau. Aku tetap independen, oposisi kepada suami. Karena keteguhan imannya yang begitu kuat, maka seperti yang tadi saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau memuji Asiyah, afdalun nisa ahlil jannah, Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad, wa Asiyah binti Muzahim, imra'at Fir'aun, wa Maryam ibnatu Imran. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita terbaik di dunia ini yang dijamin masuk surga ada 4. Pertama Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Fatimah binti Muhammad, anak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Dan yang keempat Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Imran yang di surat Imran itu akan kita bahas tentang keluarga Imran, nanti kita bahas. Tapi sekarang kita bahas ini kata Rasulullah SAW, 4 wanita terbaik di dunia: Khadijah, Fatimah, Asiyah, dan Maryam. Ini 4 wanita terbaik yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak Nabi yang lain, istri-istri Nabi yang lain, sama masuk surga juga. Cuma ini yang derajatnya paling tinggi, 4 ini yang derajat paling tinggi, yang masuk 4 besar terbaik. Sama seperti nabi-nabi, 25 nabi, semuanya masuk surga, semuanya manusia terbaik. Tapi ada yang masuk 5 besar terbaik, yang disebut dengan ulul azmi, Mimir ya, atau Mimir. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Itu para nabi ya. Kalau dari manusia-manusia biasa, para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi sudah pada dijamin masuk surga karena beriman kepada Allah, mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semuanya dijamin masuk surga. Tapi ada yang derajatnya paling tinggi, yaitu 10 besar. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini paling terbaik, besar terbaik. Ya, tetap masuk surga, cuma bukan 10 besar terbaik. Begitu juga ini. Ada nggak wanita-wanita yang dijamin masuk surga? Ada, cuma 4 inilah yang terbaik: Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. 4 wanita terbaik yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira pelajaran hikmah yang bisa kita ambil
suami baik atau baiknya suami belum tentu istrinya juga baik. Sebaliknya, istrinya baik belum tentu suaminya baik. Ini masalah hidayah. Tapi yang paling penting adalah kita tetap harus saling menasihati suami istri, saling mengingatkan, saling menegur. Maaf, bukan menasihati toh, tapi saling menasihati. Bukan mengingatkan, tapi saling mengingatkan. Dua anak perlu saling. Bukan salah satu toh, bukan. Tapi dua-duanya harus saling mengingatkan, saling menasihati. Dua-duanya sama-sama manusia biasa. Ada yang berbuat benar, ada yang berbuat tidak benar. Ini masalah hidayah. Tetap kewajiban kita adalah menyampaikan. Sampaikan saja sudah. Saling menasihati, saling menegur. Masih gitu aja, terus menegur. Masih gitu terus, jangan berhenti. Lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Lut. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan sampai salah sedikit, salah sedikit. Enggak, tetap ada aturan-aturan. Nasihati, mengingatkan, itu ada aturan baik. Harus dengan cara yang baik, harus dengan cara yang lembut. Gimana lah caranya sampai Pak? Mau ada pijit-pijitan punya apa? Pijit-pijitan, saling mengumumkan. Atau ada istilah namanya pillow talking. Pillow bantal, talking ngobrol. Ngobrol di atas bantal. Maksudnya sebelum tidur ngobrol dulu lah. Alhamdulillah saya sama istri saya begitu. Tiap malam sebelum tidur lalu tunduk pisang ya. Kalau nggak begitu ngantuk amat, sebelum tidur suka pillow talking dulu. Maksudnya apa? Supaya hubungan suami dan istri ini semakin kompak, semakin baik, semakin harmonis. Penting Bapak Ibu, pillow talking itu. Ya, pillow talking, pillow bantal, talking ngobrol. Ngobrol di atas bantal, maksudnya ngobrol sanjang sare. Gitu ya. Penting. Ya anak jangan dulu pikiran kemana-mana ya. Belum waktunya. Maksudnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita sesama keluarga ini saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Tapi itu tadi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar dan tepat sasaran. Maaf, bukan karena gara-gara perbedaan pendapat, tapi saling menasihati itu karena ada kesalahan. Tapi kalau karena perbedaan pendapat, suami kayak mana? Ayo ribut. Oh, Bapak bid'ah ya. Terkunut. Bid'ah Bapak sesat. Kamu sesat. Entah nggak doa ke Allah, nggak doa. Ngawur, ini yang seperti ngawur. Itu perbedaan yang nggak penting ya. Orang mau kunut, nggak kunut, bebas. Dua anak benar. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah yang tidak sholat subuh. Bapak hayang sholat tarawih witir untuk ibu. Istrinya pengen 11 ya, tarawih witir. Ribut. Suaminya, ibu nih nggak mau sholatnya banyak. Pengennya habis sholat nonton sinetron. Cek istrinya, Bapak bid'ah nih. Tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad aja tarawih 11 rakaat sama witir. Bapak menyelisih Nabi, Bapak bid'ah. Ayo ribut begitu. Mau 23, mau 11, dua-duanya benar. Yang tidak benar, anu ke sholat. Nonton sholat tarawih dan maaf satu lagi. Yang sholatnya belum khusyuk, buru-buru, cepat-cepat. Silakan Bapak Ibu cek. Ternyata sholat tarawih tercepat di dunia adanya di Indonesia. Ya, nanti di Google cari aja. Sholat tarawih tercepat di dunia 23 rakaat 7 menit durasinya. Hebat. 7 menit tarawih ini 27 rakaat. Dahsyat. Saya jangan bisa. Saya 11 rakaat setengah jam beres. Enggak sekali ya 20 kilo 7 menit. Mengajarkan. Itu biasa. Yang tidak sholat tarawih atau yang sholat tarawih tapi sangat cepat sholat.
itulah ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Baiknya suami belum tentu istrinya baik. Baiknya istri belum tentu suaminya baik. Tetap kewajiban kita adalah harus saling menegur, mengingatkan dalam kebaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang sangat-sangat. Hidayah tetap di tangan Allah. Tapi kewajiban kita tetap harus saling mengingatkan. Setiap hari, setiap saat, kapanpun, siapapun yang berbuat kesalahan wajib ditegur. Dipakai cara-cara yang baik. Jangan pas suaminya pulang kerja ngomong-ngomong itu emosi. Dan begitu juga bapak-bapak kepada istrinya menegur, jangan ketika sudah sampai terus paradigma buat capek ngurusin anak, ngurusin rumah, ditegur begini mungkin amat meningkat. Jadi ketika suasana enak, suasana cair, sama-sama hatinya enak, silahkan di situ saling mengingatkan, saling menasihati. Atau yang tadi saya bilang, pillow talking, ngobrol sebelum tidur. Insya Allah model keluarga yang ketiga akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Suami istri berikut anak-anaknya jeung incu-incunan soleh-solehah semuanya. Dan terakhir yaitu ya di pertemuan yang selanjutnya juga, pertemuan yang berikutnya lagi membahas satu keluarga durhaka kabeh. Suaminya durhaka, istri durhaka, anak-anaknya semuanya durhaka. Berarti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang baik datangnya dari Allah, kalau ada kata-kata yang tidak baik dari saya pribadi. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.